Baiklah Bapak Ibu, ini merupakan sambungan video tutorial dari part pertama kemarin. Ya, di sini kita akan mencoba mendemokan itu menu transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran ini yang biasanya Bapak Ibu lakukan setiap hari ya. Karena bisa jadi itu di setiap hari ada pembayaran administrasi sekolah oleh para murid atau para santri ya. Caranya seperti apa? Kita klik menu transaksi pembayaran. Ini tampilannya. Baik, sebelum kita masuk ke pada menu ini, yang pasti saya jelaskan adalah pertama, dari transaksi pembayaran ini, kita menggunakan cetak kartu pembayaran Bapak Ibu ya. Itu cetak kartu pembayaran itu, setiap santri harus memiliki kartu pembayaran. Jadi itu nanti menjadi bukti pembayaran yang akan diprintkan oleh setiap eh, setiap santri yang telah membayar. Nah, maka dari itu kita harus mencetaknya di kertas itu kertas kambing namanya, yang keras itu, yang berwarna itu. Nah, jadi sistem telah memfasilitasi bagaimana cara mencetak kartunya. Itu dengan cara kita pilih kelas. Jadi satu lembar itu bisa memuat hanya 4 siswa saja. Ya, kini kita contohkan ini misalnya ada 4 seperti ini. Kita cetak kartu depan pembayaran. Nah, maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini bisa dicetak. Jadi setiap santri itu memiliki kartu ini. Ini tampak depannya. Ya, ini guna QR code nanti. Gunanya kita akan men-searching ketika seandainya santri membayar. Kita tidak perlu lagi men-searching berdasarkan NIPD, NIS, ataupun nama. Jadi tinggal kita scan saja QR code-nya. Maka sistem akan mengetahui bahwa ini nama anaknya adalah Akhyar Zauki Syakir misalnya. Jadi kita tidak perlu lagi capek-capek men-searching nama santri ya. Ini tampak depan, tampak belakangnya ini cetak kartu belakang pembayaran. Jadi ini persis seperti kita di bank ya. Nah, seperti ini nanti ada nomor, tanggal, kode bayar, dan seterusnya. Itu akan diurutkan sampai ke bawah, sampai kartunya habis ya. Ini nanti akan kita cetak, kita berikan per santri. Setiap pembayaran nanti akan terprint di sini. Kolom pertama, record pertama, record kedua, record ketiga, seperti itu ya. Ya, baik. Lalu di sini juga ada tombol QR code. Ini kalau seandainya kita per siswa. Katakan misal seandainya ada satu siswa yang hilang kartunya, ya lalu melaporkan ke kita untuk dicetak ulang, itu bisa kita berdasarkan nama. Misalnya di sini siapa? Muhammad Al-Fatih Purnomo misalnya ya. Kartunya hilang. Kita cetak kartu QR code-nya ya. Itu per individu. Lalu menu kedua ini adalah cetak rekap eh, pembayaran dari setiap santri. Kita cetak. Ini kemungkinan datanya ya pasti kosong karena kita belum melakukan pembayaran ya. Ya, seperti ini. Nah, ini yang tampil adalah pembayaran yang ditagihkan. Ya, ini kenapa kosong tanggungannya? Karena belum kita definisikan ya. Ini jenis biaya yang tampil ini adalah yang aktif saja. Jadi kalau seandainya seperti sampul raport ini tidak kita jadikan sebuah rekapan, itu seperti yang part pertama kemarin saya jelaskan, di jenis biaya itu kita nonaktifkan untuk jenis biaya sampul raportnya ini karena aktif dibuat makanya tampil ya. Baik, saya akan contohkan misal pembayaran untuk katakan sekarang ini ada wali santri dari eh, Muhammad Al-Fatih Purnomo ini ingin membayar uang administrasi bulanan misalnya. Kita klik di sini. Ya, ini sudah saya setting sebelumnya karena kemarin kita telah mendemokan untuk tahun ajaran 2024. Sekarang saya setting untuk tahun 2023 yang real ya. Karena sekarang kan kita belum masuk tahun ajaran baru karena tahun ajaran baru itu adalah per Juli.
Dan sekarang karena bulan April itu masih tahun ajaran 2023, makanya saya ganti yang sudah diinputkan kemarin. Nah, tahun 2024 masih kosong ya karena belum berlangsung. Kalau saatnya sudah berlangsung nanti bisa ditambahkan ya. Kita contohkan di sini misalnya si Purnomo ingin membayar uang SPP. Ingat tahun ajarannya ya, jangan sampai lupa tahun ajaran berapa yang akan kita bayar. Tahun 2023 misalnya. Ya, ini tahun tahun ini, misalnya seperti ini ya ilustrasinya. Katakan sekarang ada anak kelas 6. Berarti kan panjang di sini. Ada 2018, 2019, tahun ajaran 2020, tahun ajaran 2021, dan seterusnya sampai tahun ajaran 2023. Ya, ada 6 tahun ajaran yang sudah dilalui. Nah, kalau seandainya si wali santri itu ingin menyicil utang, katakanlah mereka ada hutang di tahun ajaran sebelumnya, ya kita tinggal pilih tahun ajaran yang mana yang mau dibayarkan ya. Tidak mesti tahun ajaran yang terupdate. Ini makna tahun ajaran di sini. Misalnya si Bulan itu ada tanggungannya di tahun kemarin tahun 2022 misalnya, waktu dia kelas 2 misalnya, itu kita pilih di sini tahun ajarannya 2022 karena dia ingin membayar untuk cicilan tahun 2022 ya. Ini karena contohnya si Purnomo ini kelas 1 ya makanya tampil ya di tahun 2023 kemarin dia masuk. Ya 2023 pembayaran Purnomo itu metode pembayarannya cash misalnya. Ini bisa transfer juga cash pembayaran untuk SPP. Tanggal kwitansi ini kita kosongkan kalau dia cash, kalau dia transfer mungkin bisa kita set ya. Tanggal kwitansi pembayarannya dia transfer langsung ke rekening unit atau yayasan. Tinggal kita buat tanggal kwitansinya. Dikatakan cash, jumlah pembayaran 300.000, keterangan misalnya tidak ada. Ini keterangan untuk dicetak di kartu nanti ya. Update data, oke, sudah dibayarkan 300.000. Ini sisa bayarnya selama 1 tahun. Lalu kita cetak buku. Ya, cetak buku yang tadi. Nah, di sini di urutan pertama sudah dibayarkan tanggal 6, jenis kode biaya 3 itu SPP sejumlah 300.000. Ya, ini sisa tunggakannya 2,7. Ya, kenapa 2,7? Karena dihitung dari tanggal SK masuknya bulan 7. Ya, tanggal 1 bulan 7 dia masuk, sementara si Purnomo baru bayar 300.000. Maka dia terhutang 2,7 sampai bulan 4. Ya, sampai bulan 4 tahun 2024 ini si Purnomo terhutang sebanyak 2,7 juta. Kalau seandainya masuk di bulan 5, sementara Purnomo belum membayar, berarti hutangnya sudah 3 juta. Ya, jadi ini adalah sisa tunggakan real time per bulan. Ya, ini sisa pembayaran tunggakan per tahun sampai dari bulan Juli sampai tahun 2003 sampai dengan Juni 2024. Oke ya, bisa dipahami Pak Ibu ya. Lalu misalnya kita contohkan lagi pembayaran untuk uang pembangunan. Di sini tanggungannya masih nol, belum kita buat. Kita buatkan dulu master biayanya. Untuk angkatan 2023 ya, programnya reguler. Uang pembangunan tahun ajaran 2023 waktu Purnomo masih kelas 1 ya. Angkatan 2023 misalnya 5 juta. Simpan. Oke, kita kembali lagi ke transaksi pembayaran. Kita kembali lagi ke santri Purnomo. Oke, di sini sudah ada tanggungannya ya, 5 juta. Kita akan bayarkan misalnya di tahun ajaran yang nggak mesti tahun 2023 ya. Ini kan cicilan untuk pembangunan sampai studi berakhir, sampai kelas 6. Katakanlah si Purnomo ini baru membayar di bulan 4 ini.
ya di bulan 4. Berarti masuk tahun ajaran 2023 ya, bukan tahun ajaran 2024 karena tahun ajaran 2024 itu baru mulai dibuka bulan Juli. Tahun ajaran 2023 cash uang pembangunan jumlahnya misalnya 1 juta. Cicilan satu update. Nah, cek ini jumlah pembayaran, sisa bayarnya 4 juta. Kita cetak buku lagi, di print. Nah, ini otomatis akan beralih ke kolom record yang kedua. Ya, ke record yang kedua. Ini kode jenis biaya satu, pembangunan, jumlah pembayaran, keterangan, cicilan pertama, ini sisa. Tunggakan untuk pembangunan, uang pembangunan. Nah, ini berurutan ya. Nomor satu, nomor dua, dan seterusnya. Nanti ya, sesuai dengan template kartu yang di belakang ini. Akan berurut terus. Oke, ya, di sini juga ada tombol cetak transaksi, ini kwitansi. Karena sebenarnya kita tidak menggunakan kwitansi juga kalau sudah ada pakai ini ya. Ini kita lewatkan saja. Cetak transaksi ini nih kwitansi. Kita kosongkan saja. Ini kalau seandainya cek kwitansi ini, jika seandainya belum kita cetak, saat itu juga katakanlah misalnya printer kita lagi rusak, maka kartu kita tahan dulu. Besok harinya setelah printer misalnya katakan sudah bisa normal kembali, kita bisa mencetaknya berdasarkan eh, cek kwitansi ya di sini. Cetak bukti sama saja seperti yang tadi. Yang kedua, ya, ini record akan panjang sampai seberapa banyak santri Al Purnomo ini membayar nanti ya. Oke, tuh. Ini sudah mungkin sudah paham semua ya. Baiklah kita ke menu ke lola dana, store dana. Store dana ini adalah sebuah modul yang akan kita inputkan. Itu seperti ini ilustrasi Bapak Ibu ya. Misalnya kita di unit ini bekerja sama dengan bank, katakan bank muamalat misalnya. Jadi setiap dana yang dibayarkan oleh wali murid ke bendahara penerima secara cash itu harus dilaporkan ke sistem ketika bendahara ini mestor uang tersebut ke bank. Ya, misalnya katakan ada 1 minggu kita terakumulasi ada 5 juta uang yang sudah dibayarkan oleh santri secara cash ke bendahara penerima. Nah, hari Seninnya kita mau store ke bank, ya, kita store ke bank. Nah, ketika kita store ke bank, sudah di store, ada kwitansinya, bukti store-nya, itu harus kita inputkan ke ini, ke aplikasi store dana ini, kelola dana ini. Kenapa? Karena kalau tidak kita inputkan ke aplikasi, ketika Bapak Ibu login di halaman dashboardnya itu akan tampil seperti ini. Diberitahukan kepada bendahara penerima bahwa laporan dana yang belum di-store adalah 1,3. Ya, ini dari Al-Fatih tadi ya, Purnomo, 300-nya SPP, 1 jutanya pembangunan, uang pembangunan. Makanya akan tampil terus, ditagihkan oleh sistem terus. Ya, nah makanya kita harus buat store dana. Di sini kita tambah store dana, jumlah yang kita store kan misalnya 1 juta. Ya, nama bank amanat, kapan kita store-nya, katakanlah tanggal 6 sekarang. Tugas penyetornya bulan. Keterangan uang uang dari tanggal 1 April sampai misalnya 6 April 2024 ya, simpan. Ini 1.000 ya, maaf, 1 juta.
simpan. Oke, sudah kita simpan, kita cek dari tanggal 1 sampai tanggal 6, yaitu ada dana tanggal. Ini dana tanggal ini berdasarkan kita nyetor ya, bukan tanggal per hari ini. Tanggal kebetulan kita nyetornya itu eh, tanggal 6, pas bertepatan dengan tanggal ini maka tampil. Kalau seandainya kita nyetornya katakan ya tanggal 4, ketika Bapak Ibu cari tanggal 4, pas bertepatan tanggal 4 baru tampil. Tapi kalau tidak sama itu tidak akan tampil. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Misalnya katakan seperti ini. Diedit dana tanggal yang kita store tanggal 18 misalnya. Perbaikan data. Oke, kita searching dari tanggal 1 sampai tanggal sekarang, misalnya tanggal 6. Ya tidak akan tampil ya, karena yang kita store itu adalah berdasarkan dana tanggal berapa. Ya, tanggal 16. Tanggal berapa tadi? Kita coba tanggal sampai tanggal 30. Tanggal 18 tadi ya. Oke, tanggal 18 di sini. Nah, kita kembali lagi ke dashboard. Nah, ini sisa 300.000 belum di store. Ya, kita store lagi. Tambah store dana, jumlah 300. Kita nyetornya tanggal 22 misalnya. Serangan sesi 2 misalnya. Oke, kita cek. Sudah masuk. Kita kembali lagi ke dashboard. Nah, ini tidak ada lagi ya. Menu peringatan tidak ada lagi. Oke, selanjutnya itu di laporan keuangan. Laporan keuangan kita cek nomor 1 ini. Ini pembayaran dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Kita cek cari data ini ada pembayaran untuk Purnomo tadi ya. SPP 300, 1 juta itu untuk pembangunan. Ini rekap per tanggal ya. Bisa Bapak Ibu itu cetak di sini pembayarannya atau juga diekspor ke Excel ya. Ini laporan per tanggal. Lalu menu kedua adalah rekap pembayaran siswa itu per jenis biaya. Kita checklist reguler tahun ajaran 2023 angkatan 2023, karena kebetulan contohnya baru 2023 ya. Nanti kalau seandainya sudah lengkap semua datanya itu akan tampil dari kelas 1 sampai kelas 6 angkatan 2018 sampai angkatan 2023. Cari data, kita akan ngecek laporan per jenis biaya seperti ini. Cetak data, maka tampilannya seperti ini, akan tampil per jenis biaya. Ya ini si Purnomo bayar di IPY 1 juta, SPP 300.000 total ke bawah. Ya, berikutnya itu ada laporan rincian pembayaran siswa. Ini rincian pembayaran siswa, kita klik reguler programnya, jenis pembayarannya SPP tahun 2023 kelas berapa? Kelas 1A ya. Purnomo tadi kelas 1A ya. Kita cari data. Nah, ini maka akan tampil seperti ini total pembayarannya ya. Si Purnomo tadi ini pembayarannya 300.000, total tanggungannya ada 3,6. Nah, sisanya 3,3 ya, sisa selama 1 tahun. Dan total tunggakannya itu 2,7 ya per bulan April ini. Lalu juga ada laporan jenis pembayaran berdasarkan tahun. Tadi ini apa? Ini pembayaran siswa rincian ya. Ini berdasarkan tahun.
tahun 2024 dari bulan 1 Januari sampai bulan April ini kita cari data, cetak rincian pembayaran. Nah, ini per bulan Januari. Nah, ini ada April, bulan April ada pembayaran secara cash 1 juta, itu untuk uang pembangunan. Sedangkan untuk uang SPP ada 300.000. Ini akumulasi nanti ya. Ini total pemasukan bulan April. Demikianlah tutorial pada kesempatan kali ini. Kalaupun ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan di grup. Terima kasih.